Rio penasaran akan sosok Alana. Selama dia menyelidiki dan mencari tahu tentang Mar putra Dirgantara, dia tak pernah menemukan nama Alana, apalagi sebagai istri. Siapa dia? Siapa wanita itu yang bisa menaklukkan si playboy tak terkalahkan? Bahkan Mar sendiri mengakui wanita itu hebat. Bukankah wanita itu menjadi istrinya, menjadi ibu anak-anak Mar karena tragedi obat perangsang? Benarkah dia hebat? Sehebat apa? Sejak Amara mengatakan dia terlahir akibat tragedi obat perangsang, Rio sudah sangat ingin tahu tentang kejadian itu. Apalagi Mar mengakui kehebatan perempuan itu. Bahkan tanpa ragu, Mar bilang Dirgantara Company pasti akan menang tender. Rio mencari tahu tentang Alana. Dia menelpon Mike si pelindung, tapi tidak ada info apapun dari mulut Mike. Rio pun menggoogling, tapi setelah dia googling, hanya ada berita tentang Alana yang jadi direktur utama Dirgantara Company belum lama ini. Semua berita tentang Alana hanya satu topik yang sama. Alana jadi direktur utama. Tanpa foto, tanpa pernyataan dari si direktur utama. Media tak satu pun yang memuat fotonya. Bahkan teman Rio yang punya media mengatakan tak ada seorang pun wartawan yang mendapatkan foto wanita itu. Itu agak aneh, atau itu luar biasa? Hanya saja melihat wajah Amara juga Dion, bisa dipastikan ibu anak-anak itu pasti cantik. Lalu kenapa tak ada berita apalagi fotonya? Apa Mar melindunginya dan sengaja menyembunyikannya? Dengan diam-diam, Rio kembali ke Indonesia dan langsung mencari tahu tentang kegiatan Alana. Dia beruntung, infonya Alana ada pertemuan dengan salah satu owner perusahaan besar dari Amerika. Maka Rio pun sudah standby di kantor perusahaan itu. Tapi masalahnya, dia tak tahu wajah Alana. Rio mencari akal. Sampai kemudian dia melihat ada beberapa orang berjalan mengawali seorang laki-laki bule dan seorang wanita. Wanita itu, apa dia Alana? Dengan sangat yakin, Rio berjalan menuju Alana saat dia mendengar suara percakapan. Ibu Alana kemana? Mr. John sudah datang. Langkah Rio langsung terhenti. Ibu Alana menerima telepon klien tadi. Nah, itu dia. Terdengar suara lain. Rio langsung memutar kepalanya ke arah orang yang ditunjuk. Seorang wanita bersetelan hitam, cantik tapi terlihat biasa saja. Tapi dia tak punya waktu. Rio tak sempat menilai. Dia pura-pura sambil menelpon dan seolah-olah tanpa sengaja. Dengan sengaja, Rio menabrak Alana. Alana yang agak terhuyung karena senggolan Rio dengan cepat mengatur keseimbangan tubuhnya tanpa menoleh pada Rio. Bahkan Alana berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Alana menghampiri Mr. John dan tim. Rio yang melihatnya jadi keki dan bingung sendiri, tak tahu harus apa. Terpaksa dia meneruskan aktingnya menelpon dan menuju toilet tanpa menyadari sudut mata Alana mengikutinya. Alana mengirim pesan lalu melanjutkan obrolannya, sengaja ngobrol berlama-lama, mengulur waktu. Tapi dia tak melihat laki-laki yang menyenggolnya itu keluar dari toilet. 3, 2, 1. Malam harinya, Alana kembali dan menyelinap masuk ke ruang CCTV kantor tempat pertemuan dengan Mr. John tadi. Tapi dia tak menemukan rekaman adegan dia disenggol oleh orang yang berwajah sama seperti Mark itu. Artinya, orang itu bergerak lebih cepat dari dirinya. Orang itu sudah mencuri atau mungkin sudah menghapus CCTV-nya. Siapa dia? Kenapa memakai wajah Mark? Dia bukan Mark, karena kalau dia Mark, seahli apapun aktingnya, Alana akan tahu dan bahasa tubuh Mark pasti akan bereaksi secara alami padanya. Jadi siapa dia? Alana bergumam di kamarnya di ruang bawah tanah sepulang dia dari menyelinap. Dan beberapa hari setelah itu, Alana sangat menyadari ada orang yang mengikutinya.
Tapi karena orang itu tidak melakukan hal yang bahaya padanya, Alana pura-pura tak tahu dan semakin banyak melakukan aktivitas di luar kantor sendirian untuk memancing orang itu. Alana tak tahu tentang siapa Rio dan dia mulai mencari tahu. Dan sebaliknya, Rio ingin tahu juga tentang Alana. Mereka berdua saling membuntuti, saling cari tahu dan saling curiga. Tapi Rio sama sekali tidak menyadari kalau Alana mengetahui Rio membuntutinya. Tentu saja Rio tak tahu karena Alana juga menyamar dengan ganti-ganti karakter. Kadang dia menyamar jadi seorang gadis, kadang dia menjadi seorang nenek-nenek, bahkan jadi seorang kurir mengantar barang ke rumah Rio. Alana sudah banyak mengetahui tentang jati diri Rio sekarang. Tapi satu hal yang bikin Alana penasaran, dia belum melihat wajah asli Rio. Malam itu, di sebuah bar yang tak terlalu ramai, Rio duduk sendirian sambil serius dengan handphonenya. Sudah beberapa hari dia mencari tahu tentang Alana, tapi tak mendapat info apapun. Sudah beberapa kali juga dia ke gedung Dirgantara Company, tapi tak sekalipun dia bertemu Alana secara langsung. Kemarin, dia melihat Alana bersama 4 orang laki-laki yang dia tahu merupakan sahabat Mark. Tapi saat dia ingin mendekat, justru Alana tak terlihat lagi. Hanya ada 4 orang itu yang sedang menuju kantin. Padahal matanya hanya sekejap berpaling. Apa wanita itu siluman bisa menghilang dengan cepat? Rio frustasi. Amara beberapa kali menelponnya, tapi tak direspon Rio. Mar dan Amara memang tak tahu kalau Rio pulang ke Indonesia. Hai, banyak kursi kosong, tapi kalau aku duduk sendirian pasti akan diganggu. Jadi maaf, aku mengganggumu dengan duduk di sini, ujar seorang gadis berambut pirang dengan suara lembut. Rio terkejut dan sekejap tak bisa berkata-kata. Dia hanya bisa menatap gadis cantik yang duduk di depannya. Apa kau merasa terganggu? Apa boleh buat? Aku tak berniat pindah tempat. Silakan teruskan kegiatanmu. Aku juga sedang ingin mengerjakan sesuatu, kata gadis itu lagi dengan suara lembut yang mengingatkan Rio pada suara Amara. Siapa namamu? Tanya Rio pelan. Kita tak perlu saling kenal, jadi tak perlu saling tahu nama masing-masing. Aku hanya numpang duduk di sini sebentar karena ada yang harus kulakukan tanpa merasa diganggu, kata gadis berambut pirang itu lagi dan mengeluarkan laptopnya dan mulai bekerja. Mau tak mau, Rio jadi terusik dan memperhatikannya. Jangan melihatku begitu, jangan jatuh cinta padaku, kata gadis itu membuat Rio ingin tertawa terbahak-bahak. Belum ada seorang gadis pun yang bisa membuatnya jatuh cinta. Bagaimana bisa gadis ini begitu percaya diri? Aku jatuh cinta padanya? Itu kiamat. Batin Rio sejenak melirik gadis itu, lalu kembali serius dengan handphonenya. Beberapa saat kemudian Rio tegang dan mendekatkan handphonenya ke matanya yang melotot. Dia buru-buru menelpon. Apa yang terjadi? Tanya Rio setelah teleponnya diangkat oleh asistennya. Saya tak tahu Tuan, saya juga baru tahu dan belum sempat memeriksanya, jawab asistennya. Rio langsung berdiri dan berjalan keluar dari bar itu. Cepat periksa, teriak Rio bahkan lupa membayar tagihan minuman dan cemilannya. Bagaimana bisa semua akses ke saham dan rekeningnya terblokir dan tak bisa dibuka? Pasti ada orang yang mengincarnya. Tapi siapa? Dia pasti punya lawan. Di dunia bisnis, bersaing dan punya lawan itu lumrah. Tapi dia merasa tak punya musuh. Lalu siapa? Dalam sekejap semua terblokir. Rio ngedumel dalam hati dan bayangannya tak terlihat lagi. Sesampai di rumahnya, dia langsung ke ruang kerjanya. Dia berjam-jam di sana bersama asisten dan beberapa orang pegawai kepercayaannya. Tapi mereka tetap tak bisa apa-apa sampai dia menerima pesan di handphonenya. Panik? Makanya jangan mengurusi dan mengganggu orang lain. Uruslah urusan masing-masing. Kalau kau berhenti membuntutiku dan menggangguku,
maka semuanya akan kembali normal dalam 2 kali 24 jam. Oh ya, tagihan minuman dan cemilanmu sudah kubayar. Itu pesan yang Rio baca. Alis Rio naik setinggi langit. Minuman dan cemilanku, itu? Bar, kalian pulanglah dan istirahat. Aku akan menyelesaikan ini. Sampai jumpa besok, seru Rio pada asisten dan pegawainya sambil mengambil jaket dan kunci mobilnya dan secepat kilat keluar dari rumahnya. Tak sampai 20 menit kemudian, Rio sudah berlari masuk lagi ke bar yang tadi dia datangi. Rio ke tempat duduknya tadi, tapi tak ada siapapun di situ. Sudah hampir tengah malam, jadi bar sudah agak ramai. Rio celangak-celinguk. Dia mencari gadis berambut pirang tadi saat handphonenya berbunyi pesan masuk lagi. Pulang dan tidurlah, aku juga mau tidur nyenyak. Sekali lagi ku ingatkan, jangan membuntutiku, jangan menggangguku. Jangan pernah memakai topeng mar jelek itu, maka semua milikmu akan kembali dalam 2 hari. Rio membaca pesan itu sambil menarik napas dan menghembuskannya dengan gusar. Gadis berambut pirang tadi, apa dia Alana? Bagaimana bisa dia menyamar? Aku bodoh. Bukankah Ara dan Mar juga pintar menyamar? Jadi gadis tadi yang duduk denganku itu pasti benar-benar dia Alana. Suasana hati Rio yang tadinya panik menjadi agak tenang. Akhirnya dia hanya bisa tertawa dan merasa menyesal karena tidak mengenali Alana tadi. Padahal berhari-hari dia mengikuti Alana. Dia benar-benar dikerjai. Aku akan membalasmu adik iparku, ujar Rio dan pulang ke rumah. Pulang ke rumah dan tidur nyenyak. I am sailing home again, cross the sea.